Teori konstruktivisme merupakan teori hubungan internasional yang memasuki fase baru, yang dinamakan Third Debate. Teori ini muncul pada era akhir tahun 1980-an. Konstruktivisme muncul sebagai penengah antara kubu pertama, yaitu rasionalis positivis, yang isinya ada realisme, liberalisme, dan marxisme. Sedangkan kubu kedua, yaitu reflektivis post-positivis, yang terdapat postmodern, poststrukturalis, feminis, postkolonial, sosiologi, historis, dan lain-lain. Menurut Giambattista Vico, ilmu pengetahuan harus dikaitkan dengan pengetahuan dan kejadian yang sudah dialami atau berlalu, sehingga individu dapat membangun pengetahuannya dengan lebih bermakna. Menurut Immanuel Kant, kita dapat memperoleh pengetahuan mengenai dunia, tetapi pengetahuan tersebut akan selalu subjektif karena hal tersebut pastinya sudah disaring terlebih dahulu oleh manusia. Menurut Max Weber, substansi bentuk kehidupan masyarakat tidak hanya dilihat dari penilaian objektif saja, tetapi dilihat juga dari alasan tindakan yang dilakukan oleh individu. Dalam perspektif ini, seorang ilmuwan politik yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Alexander Wang, mengatakan bahwa anarchy is what states make of it. Pengertiannya adalah, anarki merupakan buatan suatu negara dan bukan bagian dari sistem internasional. Pendekatan ini mengakui adanya keberadaan realitas material dengan memandang realitas sebagai produk sosial dan bukan sebagai hal yang diberi. Realitas material atau fakta material merupakan segala sesuatu yang dapat dirasa, dilihat, ditemukan, dan dideskripsikan. Konstruktivis meyakini bahwa ideasional dan fakta material merupakan satu kesatuan. Di dalam konstruktivis, ide hanya akan sebagai ide jika tidak dipresentasikan dalam simbol tertentu, dan fakta material juga tidak akan bermanfaat jika tidak adanya ide atau pemaknaan. Selain itu, konstruktivisme menjelaskan hubungan antara struktur dan agen saling mempengaruhi satu sama lain, dan struktur sebagai batasan yang dapat dilakukan oleh agen. Kasus yang dibahas kali ini adalah konstruksi WTO terhadap negara-negara berkembang, contohnya Indonesia. WTO itu adalah organisasi perdagangan dunia yang mengatur tentang sistem perdagangan antar anggotanya. Dibentuk pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan General Agreement on Tariffs and Trade, WTO memiliki persetujuan untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional. Nah, Indonesia sendiri adalah salah satu negara pendiri WTO yang memiliki kepentingan besar dalam membentuk suatu rezim perdagangan global yang didasarkan pada aturan-aturan sistem multilateral. Indonesia berpandangan bahwa salah satu cara untuk mendapatkan akses kerjasama internasional adalah dengan bergabung dengan WTO. WTO mengkonstruksikan negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia, untuk beranggapan bahwa dengan bergabungnya negara tersebut dengan WTO, maka akan meminimalkan kesulitan ekonomi internasional yang dijamin dengan kemudahan masuknya teknologi supaya dapat membuat Indonesia semakin menarik bagi para investor asing. Berdasarkan kasus di atas, terdapat 2 poin penting yang dapat diambil berdasarkan teori konstruktivisme. Yang pertama, adanya konstruksi sosial bahwa negara-negara yang masuk dalam WTO akan mendorong perdagangan negaranya. Dan yang kedua, adanya konstruksi sosial di mana hanya negara-negara yang bergabung dalam WTO yang bisa melakukan perdagangan antar negara dengan mudah. Penerapan pendekatan konstruktivis dapat dilihat dengan meminjam ide Wendt tentang konsep identitas. Identitas WTO sebagai sebuah organisasi internasional memang sangat besar terhadap negara-negara di dunia. WTO dipandang sebagai sebuah jembatan yang menghubungkan negara-negara yang ada di seluruh dunia untuk saling membantu, sehingga banyak yang beranggapan bahwa WTO sudah menjadi kebutuhan banyak negara. Konstruktivisme adalah teori sosial yang menolak prinsip-prinsip tradisional dalam hubungan internasional seperti realisme dan liberalisme. Kenapa konstruktivisme adalah teori sosial? Karena pada dasarnya teori konstruktivisme adalah teori yang berdasarkan struktur sosial, aktor, dan agen.
Konstruktivisme juga pada dasarnya menentang pandangan materialistis yang dipandang oleh neorealis dan neoliberal. Menurut pandangan materialistis, kekuatan dan kepentingan nasional adalah pemegang kunci dalam politik internasional, yang tentu dibantah oleh konstruktivis seperti Alexander Wendt. Terdapat 3 konsep kunci dalam konstruktivisme. Yang pertama adalah agen dan struktur yang dibentuk bersama, bermaksud bahwa struktur mempengaruhi agen dan sebaliknya. Konsep kunci yang kedua adalah tentang identitas dan kepentingan. Para konstruktivis berpendapat bahwa negara dapat memiliki berbagai identitas yang dibangun secara sosial melalui interaksi dengan aktor lain. Identitas adalah representasi pemahaman aktor tentang siapa mereka yang menandakan kepentingan mereka. Konsep ketiga adalah norma sosial. Menurut Peter J. Katzenstein, norma sosial sebagai standar perilaku yang sesuai untuk aktor dengan identitas tertentu. Negara yang bertumpu pada identitas tertentu diharapkan untuk mengikuti norma-norma yang terkait dengan identitas tersebut. Ide ini muncul dengan harapan bahwa beberapa jenis perilaku dan tindakan lebih dapat diterima daripada yang lain. Argumentasi konstruktivisme adalah konstruktivisme memegang pandangan ideasional. Dalam pandangan tersebut, ide selalu penting. Premis awalnya adalah bahwa dunia material tidak pasti dan ditafsirkan dalam konteks makna yang lebih luas. Dengan demikian, ide-ide lah yang justru mendefinisikan makna kekuatan material. Inti elemen ideasional yang menjadi fokus konstruktivis adalah keyakinan intersubjektif, seperti ide, konsepsi, dan asumsi, yang dibagikan secara luas di antara orang-orang. Ide harus dibagikan secara luas kepada materi. Meskipun demikian, mereka dapat diselenggarakan oleh kelompok yang berbeda, seperti organisasi, pembuat kebijakan, kelompok sosial, atau masyarakat. Ide adalah konstruksi mental yang dipegang oleh individu, kumpulan keyakinan, prinsip, dan sikap berbeda yang memberikan orientasi luas untuk perilaku dan kebijakan.